Bayangin deh, kalian lagi nonton film horor pendakian, tapi sepanjang film bukannya merinding ketakutan, kalian malah sibuk mikir keras sambil garu-garu kepala. Lah, kok logikanya begini? Kok aturan alam gaibnya tabrakan banget sih? Yes, hari ini Miss Movie bakal bedah film horor terbaru, Petaka Gunung Welirang. Sebuah film yang punya visual super jenius, tapi sayangnya punya lore mistis yang bikin logika kita ikut tersesat guys. Kok bisa sih sebuah film horor malah bikin penontonnya makin bingung sama aturan main hantunya sendiri? Dan apakah film ini masih worth it buat kalian tonton di bioskop minggu ini? Yuk langsung kita bahas bersama Miss Movie di segmen Review Jujur. Review jujur bahas teknis dari hati, kami bedah tuntas sampai ke inti. Miss Movie Studios menterverifikasi, siap kupas tuntas tanpa basa-basi. No jujur no review, Miss Movie Studio. No jujur no review, let the perfect review begin. Film ini nyeritain tentang 5 orang sahabat, Satria, Naya, Arga, Noval, dan Tita. Mereka mutusin buat mendaki Gunung Welirang di Jawa Timur demi merayakan momen kelulusan kuliah mereka. Di babak awal, suasananya seru abis, penuh canda tawa khas anak muda lagi healing. Sampai akhirnya, langkah kaki membawa mereka masuk ke kawasan mistis yang legendaris, yaitu Alas Lali Jiwo, sebuah hutan yang konon katanya bisa bikin pendaki linglung dan lupa diri. Teror dimulai waktu mereka sayup-sayup mendengar suara gamelan misterius di tengah hutan. Tiba-tiba batas realita memudar. 3 dari mereka, Arga, Satria, dan Naya, terseret masuk ke dalam dimensi gaib Ratu Welirang. Sementara 2 temannya yang lain berjuang nyari mereka dari dunia nyata. Mereka pun harus bertaruh nyawa buat nyari jalan pulang di tengah kepungan kabut dan waktu yang makin mepet. Nah, sekarang mari kita bahas apa yang bikin film ini patut diacungi jempol. Poin kelebihan pertama jatuh pada aspek dramanya, terutama chemistry persahabatan mereka. Interaksi Antonio Blanco Jr. dan gengnya tuh natural parah. No canggung-canggung klub. Dialognya mengalir kayak tongkrongan asli kita sehari-hari. Saking dapetnya acting mereka, babak pertama film ini sukses bikin Miss Movie mikir, wow seru banget ya, jadi pengen ikutan gabung ke geng mereka. Fix, vibes-nya dapet banget. Kelebihan kedua adalah tim sinematografinya yang cerdas banget membedakan 2 dimensi. Pas karakter kita lagi di dunia nyata bareng tim SAR, visualnya pakai blue tone yang dingin. Tapi begitu masuk ke alam gaib Alas Lali Jiwo, warnanya langsung berubah drastis jadi kontras brownish atau kecoklatan yang gersang dan creepy. Bahkan ada satu scene yang menurut Miss Movie adalah masterpiece, yaitu adegan di mana para pendaki yang hilang berdiri berhadapan langsung sama tim SAR yang lagi nyari mereka. Jarak mereka tuh deket banget, tapi karena beda dimensi, mereka nggak bisa saling dengar dan lihat. Di layar bioskop, visualnya di-split dengan kontras warna biru dan coklat itu. Keren parah. Ini cara jenius buat nunjukin batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Sayangnya, sobat filmers, keindahan visual dan drama yang kuat itu perlahan luntur di pertengahan cerita karena satu masalah besar. Film horor ini rasanya sepi horor. Ya, atmosfernya memang creepy karena kita tahu mereka terjebak di alam gaib. Tapi kalau kalian mengharapkan jumpscare yang bikin jantungan bertubi-tubi, siap-siap kecewa deh. Praktis cuman ada satu scene di dalam tenda yang lumayan bikin merinding dan ngasih ketegangan real. Sisanya, nah ini dia. Di paruh kedua, filmnya terasa sangat dragging alias lambat dan bikin bosan. Kenapa? Karena selama hampir 1 jam, kita cuman disuguhin adegan mereka muter-muter di hutan yang itu-itu aja. Karakter-karakter ini cuman jalan, panik, jalan lagi, debat, muter lagi. Alurnya jadi terasa repetitif dan bikin capek yang nonton. Kita kayak ikutan tersesat dalam kebosanan alias gabut banget. Eits, sebelum Miss Movie bongkar semua kejanggalan ceritanya, Miss Movie mau kasih spoiler warning keras dulu buat kalian yang belum nonton film ini sampai habis. Karena setelah ini kita bakal bedah detail akhir cerita, rahasia pelarian mereka, sampai semua lubang plot yang bikin geleng-geleng kepala. Jadi, buat yang anti spoiler bisa langsung ke skor akhir. Oke, yang masih bertahan berarti udah siap mental buat dengerin logic check bareng Miss Movie. Mari kita bedah lubang plotnya satu persatu. Pertama, aturan main di alam gaib Welirang ini sebenarnya gimana sih? Apakah yang masuk ke sana tuh cuman jiwanya aja? Atau seluruh badan fisiknya? Kalau cuman masuk jiwanya, kenapa mereka masih bisa ngerasa lapar dan capek di hutan? Tapi kalau seluruh badannya, coba jelasin ke Miss Movie. Kenapa di awal cerita sempat dibilang kalau 2 pendaki yang hilang yaitu Arga dan Naya sempat kelihatan turun melewati posko? Siapa yang turun itu kalau fisik mereka masih terjebak di atas gunung? Nggak dijelaskan sama sekali, song banget. Kedua,
Katanya banyak pendaki yang terjebak di alam gaib Ratu Welirang dan gak bisa keluar, termasuk anaknya Bu Marni. Tapi kenapa di awal cerita anaknya Bu Marni malah muncul jadi hantu dan menghantui Satria di rumah Bu Marni yang ada di kota? Lah kalau raganya terjebak di gunung, kok hantunya bisa jalan-jalan sampai ke kota? Berarti bisa keluar dong. Kontradiksi banget kan? Dan puncaknya ada di bagian endingnya yang terasa buru-buru banget. Pas mereka mau selamat, mereka mendadak dipandu sama 3 orang misterius ke sebuah desa gaib. Mereka lalu tidur di sana. Pas bangun pagi, tahu-tahu mereka udah terkapar di area air terjun dunia nyata. Lah, maksudnya gimana? Proses transisi keluar dari dimensi gaibnya kok semudah dan seinstan itu? Cuman modal tidur langsung pindah alam. Ini sih namanya penulis naskahnya udah bingung mikir gimana cara menyelamatkan karakternya secara logis. Jadi langsung di skip aja pakai jurus tidur biar cepat kelar. Semua pertanyaan besar ini sengaja disimpan, terus baru ditumpuk penjelasannya di babak akhir secara terburu-buru. Malangnya, meskipun udah dijelasin penjelasan panjang lebar di akhir film, tetap aja tidak semua pertanyaan kita terjawab dengan logis. Penulisnya kayak kebingungan sendiri buat menyelesaikan misteri yang mereka bangun dari awal. Kesimpulannya, Petaka Gunung Welirang adalah film dengan potensi drama persahabatan yang kuat dan visual yang estetik, tapi gagal mengeksekusi elemen horor dan logika ceritanya dengan matang. Bagi Miss Movie, film ini dapat skor 6/10. Layak tonton buat kalian yang suka sinematografi indah dan drama remaja. Tapi jangan harap dapat sensasi horor yang mencekam dan memuaskan logika ya. Kalau menurut kalian yang udah nonton sampai akhir, gimana menurut kalian? Apakah menyeramkan? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel Bahas Film biar kalian gak ketinggalan review film seru lainnya. Gue Miss Movie, cabut dulu and see you on the next video. Bye-bye.